Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi kajian kita setelah kemarin superioritas keturunan Habib itu apa, ya, sudah kita selesaikan dalam durasi 6 seri kajian video kita, ya. Berikutnya masih tetap kelanjutannya, nanti Samagra itu dibuat dalam satu playlist supaya gampang untuk mencarinya. Tapi mulai bergeser, tajuknya aku ganti judul, ya. Cuman tetap masih dalam satu rangkaian. Tajuknya adalah siapa yang berani klaim, ya, siapa yang berani klaim keturunan Nabi Muhammad, ya. Keturunan Nabi Muhammad, ya. Ini tajuk kajian kita. Siapa yang berani klaim, ya, keturunan Nabi Muhammad? Itu siapa? Ya, jadi judulnya pertanyaan. Siapa yang berani klaim? Sebelumnya, ayo kita panjatkan doa dulu kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga semua yang memberikan sholawat atas channel dakwah ini, maka sholawatnya tercatat menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk semua peor-peor tercintaku yang senior, yang junior, yang telah mendoakan aku, ya, atas kebaikan doanya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Awalnya aku optimis, ya, bahwa siapa yang berani klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad, ya, itu bisa aku selesaikan dalam satu seri, ya. Makanya aku Senin menjanjikan tentang tajuk yang lain, ya, Malikul Yamin itu. Tapi sepertinya ternyata naga-naganya nggak bisa ini. Nanti kalau aku selesaikan dalam satu video, dia panjang 1 jam lebih. Nanti ada teman-teman yang protes nanti. Ya, jadi ini kita bikin 2 seri aja lah, ya. Kita bikin 2 seri. Siapa yang berani klaim? Ini sebetulnya ini bahasa judul sih, ya. Seharusnya lengkapnya itu siapa yang berani klaim sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, gitu, ya. Ada sebagainya ini. Sebagai, ya, keturunan di sini Kanjeng Nabi Muhammad. Seharusnya begitu memang lengkapnya. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad, gitu, ya. Jadi siapa yang berani klaim sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad? Itu nanti menjadi tajuk kajian kita. Sebelumnya aku akan mengulas beberapa komentar yang masuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kajian kita akan kita lihat dari sisi mana, ya. Akan kita lihat dari sisi mana. Ini menjadi 2 yang diametral, ya. Kalau kita lihat dari sisi perbandingan antara subscribe dan viewer, ya, maka itu nanti parameternya kuantitatif, ya, karena dia berbicara angka-angka, itu sangat memprihatinkan, ya.
artinya sangat tidak menggembirakan. Ya. Bayangkan dari 28.100 itu hanya ditonton 642 kali dalam 22 jam. Kalian bisa hitung sendiri, ada 1%-nya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi ya kita harus tahu ya. Makanya kalau kita mau melakukan sebuah keputusan, tentukan dulu pijakan awalnya itu apa. Ya. Seperti ini, pijakan awalnya itu karena Allah memerintahkan kepada kita dakwah. Jadi yang menjadi kewajiban kita dakwah. Masalah subscribe, masalah viewer itu sudah bukan urusan kita lagi. Ya sudah, dakwah saja gitu loh ya. Cuman bagaimanapun tentunya ya, subscribe dan viewer itu menjadi parameter ukur ya. Ketika nanti dia berbicara tentang segalanya, tentang iklan, yang dari iklan itu kita bisa hidup. Tapi alhamdulillah channel ini juga didukung oleh infak dakwah ya. Tapi kita harus tahu bahwa viewer dan subscribe itu bukan tujuan utama. Dia tidak menjadi pijakan utama. Pijakan utama adalah dakwah. Sampaikan gitu loh. Kita itu tidak ada hubungannya dengan viewer. Mau dilihat orang, mau enggak, mau orang menerima dakwah kita, mau enggak, itu bukan urusan kita. Tetapi yang menjadi kewajiban yang harus kita emban adalah sampaikan gitulah ya. Jadi kenapa aku tetap menganggap itu sebuah sesuatu yang memang harus diperhitungkan, tapi jangan sampai itu menghalangi kegiatan dakwah ini, karena itu tidak menjadi sebuah ukuran. Tidak bisa menjadi sebuah ukuran yang utama. Karena ukuran pijakan utamanya adalah kamu sudah melakukan apa? Kamu sudah menyampaikan? Begitu ya. Cuman tadi aku bilang secara kuantitatif dia sangat memprihatinkan ya. Memang publik YouTube itu bukan publik yang ansik murni akademis, bukan. Mereka lebih cenderung ke yang konten-kontennya itu yang bombastis lah ya. Lihat judulnya menarik bagaimana gitu. Contohnya nih, paling gampang contohnya kemarin ketika aku diminta untuk mengisi sebuah acara di salah satu channel, itu kan aku syuting itu. Itu dimuat di dua channel, dimuat di channel yang mengundang aku dan dimuat di channelku dengan isi video yang 100% sama. Itu jumlah viewernya bumi langit itu bedanya. Bumi langit itu bedanya. Ya, bumi langit. Itu menjadi parameter. Memang kita tidak bisa memaksakan viewer atau publik YouTube itu menjadi akademis, tidak bisa. Artinya ketika kita sudah berjuang dalam perspektif akademis, ya siap untuk tidak populer. Tapi kalau ingin populer diraih, ya boleh juga, tidak ada masalah gitu ya. Tetapi itu bukan tujuan utama ya. Karena kalau berpikir akademis, itu yang nonton di channel lain tentang orang videonya sama kok, itu dia akan merujuk ke channel narasumber aslinya itu gimana sih, begitu. Cuman kan tidak ada gitu. Maka ketika videoku diminta oleh salah satu teman dan dia jadikan itu seperti TikTok atau apa gitu namanya, aku kurang paham. Itu yang nonton dalam waktu kurang dari 24 jam itu bisa sampai jutaan loh. Dan dia bilang nanti setelah ini lihat subscribe-mu akan bertambah Mas gitu. Terus aku jawab, "Oh iya." Aku jawab senyum saja. "Oh iya," gitu ya. Padahal aku bilang enggak akan berpengaruh. Karena apa? Aku sudah berbicara atas dasar pengalaman. Berapa banyak video-videoku yang dicolong, dimaling sama kafir-kafir itu, dan mereka unggah seenak perutnya sendiri judulnya dan dibelok-belokkan kemana mereka mau. Itu jumlah viewernya juga itu bukan 1.000 2.000, banyak ribu. Tetapi itu tidak ngepek kan ke aku. Kalau mereka berpikir secara akademis, mereka nggak mau dibodohi oleh channel yang cuman mau cari duit lewat viewer itu. Mereka harus mencari sumber data aslinya mana. Artinya mereka akan merujuk ke channel aslinya.
Tapi kan tidak terjadi. Makanya ketika ada teman bilang, Gus, aku bikin TikTok, aku bikin gini gitu. Memang sih benar. Setelah diunggah itu sampai berapa juta gitu yang cuman nggak ngefek sama sekali, ya. Itu sebagai sebuah, jadi kalau kita akan menarik kesimpulan-kesimpulan akademis yang experience itu menjadi sebuah data sehingga aku menyimpulkan tidak ada efeknya sama sekali, ya begitu. Tetapi tidak mengapa, walaupun demikian dakwah jalan terus karena kita yang diperintahkan kan berdakwah, bukan untuk mencari subscribe atau viewers sebanyak-banyaknya. Oke, aku garis bawahi secara kuantitatif. Ya, secara jumlah itu memprihatinkan, tetapi secara kualitatif sangat-sangat membahagiakan. Ya, di mana aku melihatnya? Aku melihatnya dari diskusi-diskusi yang terjadi, ya, dari kolom komentar. Itu subhanallah, itu membahagiakan aku gitu loh ya. Karena apa? Ketika kita mati nanti itu yang berbicara itu hanya 3. Ya, anak yang soleh, amal yang jariah, ilmu yang bermanfaat. Seandainya nanti aku memang sudah waktunya mati, ya, ilmu ini yang aku sampaikan ke kalian itu akan terus mengalir. Walaupun aku telah menjadi tanah dan tulang-tulangku telah lebur, ya, itu akan terus mengalir. Makanya aku katakan, aku pesankan sama kalian, kalau kalian sudah ngaji di sini, ya, sudah belajar di sini, kalian ngajar di tempat lain. Ngajar itu jangan dipahami ribet amat harus dalam kajian, dalam ruangan. Enggak, ketemu orang sampaikan. Teman kantor, teman kuliah, teman bisnis, teman kerja, keluarga, apapun sampaikan. Karena nanti kalau kamu mati, kamu akan dapat amal dari orang yang mendapat pencerahan lewat tanganmu itu. Jadi ini ilmu itu akan terus berkelanjutan begitu, ya. Makanya dari segi kuantitatif seperti yang aku bilang cukup memprihatinkan, ya. 1% aja nggak ada itu dari 28.000 subscribe, orang itu cuma 600 viewer berapa, itu kalian bisa hitung lah. Itu memprihatinkan sekali. Tetapi dari segi kualitatif, dari segi kualitas, aku membaca diskusi-diskusi kalian di kolom komentar tuh, aku bangga. Semoga kalian menjadi generasi-generasi Islam yang bisa aku banggakan, ya. Jadi sewaktu-waktu nanti Gusti Allah memanggilku, hai nafsun mutmainnah hirji'i, aku sudah menanam. Dan aku ngajak kalian juga menanam. Maka ketika kita tadi pagi kita mendoakan saudara kita yang telah berpulang, ya, dari ibu yang di Tulungagung yang beberapa waktu lalu telah mendahului dan disusul oleh bapak kita yang ada di Tangerang, ya. Kalau kita kan ini tinggal nunggu jadwalnya saja gitu, ya. Maka ketika panggilan itu datang, kita sudah memposisikan diri kita pada barisan-barisan yang bersahadat, ya. Oke. Aku baca komen-komen kalian. Komennya bagus-bagus, ya. Bagus-bagus komennya. Dari PHBK, ya. Assalamualaikum, Samarinda hadir Gus. Pingin mengungkapin pikiran yang sedikit. Kalau menurut jejak nasab, putus di putri Rasulullah, putri bukan keturunan tapi anak. Takutnya ntar malah ada nabi lagi kalau keturunan masih ada. Mungkin guyon gitu. Mohon maaf, ini hanya pendapat saya, cuman pendapat warung kopi, jangan dianggap berlebihan. Oke, tidak mengapa Mas. Dan apa yang sampean, aku jawab dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang engkau pikirkan itu benar dan aku setuju. Memang begitu, ya. Setuju, tepat sekali. Kalaupun ini cuman pendapat warung kopi, tetapi warung kopi yang mencerdaskan kerangka berpikir teologis kita, ya. Berikutnya dari Mas DP, ya, terima kasih Mas DP atas supportnya, ya. Mas DP ini ada di mana? Lupa aku, ya. Ada di mana Mas DP? Ya. Mantap Gus, tetap semangat dalam berdakwah. Oke, terima kasih itu. Lupa aku Mas, dari mana asalmu? Kemudian SZ, semua ilmu bermanfaat bagi kita semua, amin, ya. Salam dari Maros. Maros itu Sulsel, ya. Sudah lama nggak ke Sulsel. Biasanya aku kalau ke sana mesti pinginnya mampir ke Jalan Gagak.
Jadi di Jalan Gagak di Makassar itu ada soto, disebut soto Gagak karena ada di Jalan Gagak. Itu soto Makassar yang aku paling paling aduhai lah. Kok di tempat lain kurang, kalau di situ aku aduhai. Kemudian BA ya, tafsir surat Waqiah sudah aku jawab tadi ya, menjadi obrolan pagi kita dan semoga itu bisa dipahami ya. Kemudian IPPTK, alhamdulillah Gus hadir setia nyimak kajiannya. Ini dari Sumatera Tanah Karo ya, mana? Kebon Jaya, lupa aku ya. Ini dari Sumatera. Terima kasih nggih. Salam untuk keluarga di rumah ya. Lupa aku pasnya ya. Tapi Sumatera ini. Kemudian dari, kalau ada suara-suara musik mohon dimaklumi ya, karena keluarga lagi apa? Tetangga maksudnya lagi menghibur diri ya. Dan ini memang tidak kedap suara ya. Oke, ya sudahlah kita maklumi saja. Oke. Dari DSD ya, Makassar hadir nyimak. Semoga GM selalu sehat dan mudah rezekinya. Amin, amin, amin atas doa baikmu. Ini dari Soleha kita dari Bogor. Kalau bicara Bogor aku yang ingat dua. Pertama hujan, yang kedua nanas ya. Aku paling suka makan nanas ya. Ini Soleha kita, oke, setuju apa yang dituliskannya bagus dan itu telah dikomen oleh 7 oleh saudara kita. Oke, kemudian Mas MX dari Tanah Karo ya. Aku kalau Tanah Karo itu biasanya masuk ke Brastagi sana dulu ya. Tahun 70 berapa itu. Markisanya subhanallah ya. Semoga sehat sekali untukmu saudaraku dari Tanah Karo. Beliau ini mualaf ya. Nggak tahu dari Katolik apa Protestan ya. Berikutnya dari Mas SG. Kalau aku setuju kopi. Kopi. Dari kopi kita belajar ya. Bahwa hidup itu ada pahit, ada manis. Makanya kalau manis nggak boleh sombong terlena, kalau kopi nggak pernah putus asa ya. Tetap aja stabil menghadapi kehidupan. Kalau aku setuju kopi. Iya. Dari kopi kita banyak belajar tentang manis dan pahit ya. Karena apa? Ada gulanya ya. Oke. Dan gula tidak pernah menuntut untuk disebut, meskipun dia yang memberi warna, memberi rasa manis di dalam kopi itu. Ya, keikhlasan, kita belajar keikhlasan juga dari gula ya. Oke, untuk ini Samka ya, Samka dia setuju susu katanya. Ini Sam itu kalau bahasa kami itu Sam ya, balikan dari Mas ya, bahasa walian prokemnya bahasa Malang. Terima kasih untuk Samkaku yang ada di Kedung Kandang ya. CC ya. Dari mana ini? CC ini dari, nggak salah Borneo juga ingatku ya. Salam juga untuk kamu ya. Dari Borneo juga. Dari banyak dari Kalimantan. Kemudian sorry, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari WN, nggak tahu ini Mbak atau Mas ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini aslinya Trenggalek. Trenggalek itu aku suka kelantingnya ya. Kalau ke Trenggalek aku lewat Tulungagung mampir ke Ayam Lodoh ya, Ayam Lodoh. Karena aku juga punya kenalan akrab dulu, teman kuliah di Trenggalek ya. Ada cerita khusus tentang Trenggalek ketika aku mau berangkat ke Ponorogo, jadi itu tinggal melanjutkan saja. Kebetulan adik sepupuku itu mondok di Almawadah Coper Ponorogo ya. Ketika kita habis mengunjungi, kita terus kan naik dokar tuh kuda ya. Begitu kita makan sate, mau beli sate duitnya hilang. Jadi nggak tahu apa dokarnya pas agak terangkat gini, dompetnya hilang. mau makan sate dompetnya hilang. Itu di daerah Ponorogo, tetangganya Trenggalek. Komennya bagus Mas atau Mbak, nggak tahu aku ini, karena ada 2 foto di depan Mbak, di belakang Mas, nggak tahu ya. Tapi bagus ya, bagus, mantap. Untuk Mas AM ya, semua muslim itu bersaudara. Mantap, mantap takwanya. Betul Mas, mantap ya. Jadi kita itu dipisahkan itu antara yang unggul dan tidak unggul itu berdasarkan takwanya ya. Itu jelas ayatnya sudah kita nukil kemarin. Setuju Mas Akur ya. Kemudian Mas AA, jangan kita membuat dikotomi dengan ras ataupun Habib. Rasulullah sudah
menegaskan tidak ada kelebihan bangsa Arab dari bangsa lain kecuali takwa. Mantap, Mas AA, setuju ya, mantap. Mas AA ini di mana ya? Belum tahu. Kemudian Mas SK, karena itu cuma di negara ini ada Habib dan saling adu mulut ya. Sekarang ini sedang diadu domba ya. Dan sekarang para mereka yang mengatakan dirinya Habib sedang diadu domba ya. Ya, memprihatinkan, semoga anak bangsa bisa sadar lah ya, agar kita tidak diacak-acak oleh bangsa lain ya. Kalau kerabat Nabi yang jadi penguasa yang negara Islam Yordania ya. Ini jadi karena itu cuma di negara ini ada Habib and saling adu mulut ya, seperti yang sedang terjadi sekarang ini ya, seperti yang dikatakan oleh Mas SK ini. Kemudian Mas MY. Oh, Mas MY, semoga Allah merahmatimu Mas MY. Ini ternyata Mas yang kemarin itu ya. Iya, aku harapkan seperti Mas MY ini, karena kalau kalian tidak memasang hati seperti Mas MY ini, nggak jadi dandanan, kata orang Jawa bilang ya. Mas Yo, saya dibilang goblok sama GM, saya nggak baper. Memang saya salah bahwa ada minoritas dari Bani Israel yang lurus. Oke Mas MY, ya Mas MY bisa memahami ya, meskipun aku katakan goblok ya, itu hanya bentuk keakraban saja lah ya. Bentuk keakraban sebagai orang-orang yang lahir dan besar di jalanan seperti itu. Memang kadang-kadang itu menjadi risih, menjadi aneh bagi mereka yang hidupnya selalu ada di pondok pesantren, selalu tertata, selalu rapi, itu risih. Tapi bagi kami yang hidup di jalanan itu menjadi terbiasa, dan itu bukan menghujat, bukan menunjukkan sebuah rasa kebencian, bukan, justru itu kasih sayang. Bagaimana supaya kamu tidak goblok ya, belajar seperti itu. Dan Mas MY telah memahami itu, dan semoga teman-teman lain juga memahaminya ya. Jadi kalau aku ketemu teman lama itu, lama nggak ketemu, itu bahasanya begini, "Dancuk kon nang dia nggak ketemu," gitu. Dan dia tidak marah, dan dia merasa akrab. Meskipun kalau hanya diksi diancuk gitu ya, itu dalam antropologis budaya Jawa itu sangat kasar. Tapi kalau dia diucapkan kepada kami yang anak jalanan itu menunjukkan persaudaraan justru. Diancuk kon nang dia tak kalau ketemu, kangen aku. Nah, gitu. Ya, jadi mohon dimaklumi, mungkin itu bagian dari salah satu kekuranganku ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Aku tetap terbawa dengan masa laluku ya, meskipun dalam kajian-kajian seperti ini ya. Alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih Mas Yopi, semoga Gusti Allah Agung selalu merahmatimu, dan jangan lupa ambil ilmu di sini, dapatkan dan bagikan kepada yang lain ya. Mas HF, Cilacap, Kota Nusa Kambangan, Nyimagus. Mantap Mas HF, aku kalau naik bis dari Sumatera biasanya ada yang lewat Cilacap ya. Oke, matur nuwun. Mas MX juga matur nuwun ya. Alhamdulillah, tanah kero si Malem masih setia menyimak ya. Ini Mas MX ini bisa dibilang senior juga, ini lama ini. Mas MX ini sejak awal dia sudah masuk, sama satu lagi Mas yang lagi sibuk mungkin, yang dari kerja di tambang itu ya. Mas Cece ya, begini dia bilang. Terus terang saya sangat meragukan, atau kasarnya adalah tidak percaya kalau di zaman sekarang ini ada dari keturunan Nabi, sebab jarak waktu yang sangat jauh ribuan tahun silam, apalagi orang itu dari Indonesia. Salam sehat saja deh gitu. Oke, mantap Mas Cece ya. Ini juga di Borneo ini ya. Mas KB, Gus apa pendapat Gus Beti tentang Ahlul Bait? Insya Allah besok Mas ya. Ini Mas atau Mbak ini ya? Tolong disebutkan asalnya dari mana. Insya Allah besok akan kita diskusikan dalam obrolan pagi, dengan catatan ada waktu ya, karena besok kameramennya sudah masuk kuliah. Masuk sekolah ya. Dia baru kelas 1 SMA ya. Apakah bisa kita mencuri waktu atau tidak? Tapi kalau bisa akan kita bahas menjadi obrolan pagi kita besok ya, tentang Ahlul Bait. Karena kalau aku bahas di sini Mas, aku jawab di sini enggak selesai nanti ya, terlalu panjang. Oke Mas JB, Assalamualaikum, Batam ikut nyimak meskipun telat. Oke Mas, semoga Batam sehat selalu. Mas SG upload menjelang maghrib, komen ke-7. Mantap Mas SG ya. Ini menarik Mas PR ya. Maaf Gus, pendapat saya berbeda untuk hal ini. Konsep dasar berpikir tentang superioritas menurut saya kurang pas. Ya sudah dipaskan aja Mas ya, nggak usah terlalu ribet lah ya.
Kalau menurut sampean kurang pas ya dipaskan saja gimana enaknya ya. Aku memang menggunakan kata istilah superioritas. Itu bahasa kekinian supaya lebih gampang dipahami saja ya. Kalau menurut sampean kurang pas ya, silahkan dipaskan saja ya. Intinya aku hanya membahas sebetulnya ada nggak sih keturunan itu ya, dan kemudian terakhir kita kasih tajuk siapa yang berani klaim sebagai keturunan Kanjeng Nabi, gitu aja ya. Kalau masalah penggunaan diksi silahkan, kalau Anda kurang welcome terhadap diksi superioritas yang aku sampaikan ya, silakan Anda ganti dengan apa, tidak ada masalah ya. Oke, terima kasih Mas PR ya. Kemudian MA hadir, kumaha damang pawartosna, ini kalau nggak salah dari Nganjuk tapi berdiam di kota Bandung, kota Kembang, Parispan, Japa. Mas Dede hadir, oke. Mbak WH oke, seperti tadi ya, mantep Mbak WH, ini dari Trenggalek. Samka oke ini Mak. Oke. Ini siapa lagi ini? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Ikut berpendapat Quran surat Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Cukup tegas dan jelas. Tidak ada istilah keturunan ahlil bait. Mantap. Mantap Mas, mantap, pendapatnya mantap untuk teman-teman ya. Kalau itu dari Mas R ini mau didiskusikan monggo ya, silahkan ya, dan aku suka diskusinya dilanjut ya. Mantap ini pendapat dari Mas R ini ya. Dan dia sangat akademis, argumentatif, dia cantumkan suratnya ya. Ini Al-Anbiya 105 juga ya. Monggo Mas, monggo, aku setuju. Oke, itu semua sudah aku bacakan, dan aku katakan sekali lagi, diskusi kalian semakin lama semakin menarik, semakin cerdas ya. Jadi aku begitu, kalau cerdas aku bilang cerdas, kalau ada yang goblok ya aku bilang goblok, gitu aja ya. Sudah, kita nggak perlu basa-basi lah ya. Yang penting tujuan kita baik, bagaimana kita bisa mengekspan kecerdasan kita sehingga kerangka keberagaman kita menjadi kokoh. Itu tadi aku bilang bahwa secara kuantitatif menyedihkan, tapi secara kualitas sangat menggembirakan, dan itu aku peroleh dari bagaimana cara kalian menyampaikan komentar, dan semuanya mantap-mantap semua. Terlepas ada yang setuju ada yang tidak, ya memang itu. Kalau semuanya setuju, untuk apa kita diskusi? Kan gitu kan? Oke, mantap. Berikutnya kita mulai diskusi kita. Ya. Kita mulai diskusi kita dengan tajuk yang telah aku tulis ya. Ini yang nggak terbiasa akan bingung ini, kok lari ke sana dulu ya. Kitab Kejadian ya 4928 ya. Jadi aku tulis begini, kalau memang banyak mengutip ayat aku tulis supaya secara akademis bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tidak hanya ngomong tanpa dasar alkitabiah, itu nanti bisa debatable. Kitab Kejadian itu begini. Itulah semuanya suku Israel. 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Yang perlu dicatat bahwa suku Israel itu 12. Ya. 12 sudah dikunci ini. 12 suku Israel. Yang nanti dia menjadi stereotip Israel itu apa? Yahud. Ya. Yang penting kalian lihat ininya dulu. 12 dikunci di 12 ini. Yang diakui sebagai bani itu cuma 12. Ya. Meskipun kita tahu ya, di antara 12 suku itu ada yang beribukan 2 budak. Dan itu sebagai bukti bahwa ibu itu tidak menentukan apakah yang dilahirkan itu menjadi budak tetap atau menjadi keturunan. Jadi sebuah argumentasi untuk mementahkan Kanjeng Nabi Ismail dengan argumentasi bahwa karena Ibunda Hajar itu budak, meskipun itu menjadi perdebatan apakah benar budak ya.
terus dikatakan bahwa tidak punya hak kenabian karena bukan keturunan, itu termentahkan dengan adanya 12 suku Israel itu yang dianggap tetap keturunannya Israel meskipun ibunya budak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada satu lagi ya, anak dari Israel itu Dina. Jadi sebetulnya anaknya itu 13. Tapi Dina tidak dianggap sebagai keturunan dari Bani Israel. Tidak termasuk suku Israel. Suku Israel sudah dikunci di angka 12. Aku nggak tahu ya. Sehingga kalau kita baca perjanjian lama, angka 12 itu bagi orang Israel sakral. Apakah di situ nanti berkembang sehingga angka 13 itu selalu dihindari? Nggak tahu itu sugesti dari mana itu. Kalau kita cari kamar itu, tidur ke hotel itu nggak ada kamar nomor 13 itu. Lalu lompat dia 12 14 atau 12 12A gitu. Ya, nggak tahu ya. Apakah ada hubungannya di situ? Ya, wallahu alam lah ya. Itu nanti antropologis yang bicara. Kebudayaan ya. Karena budaya itu juga tidak terlepas dari keberagamaan. Oke, jadi kita tahu bahwa suku Israel itu cuma 12. Budak itu tidak mempengaruhi status apakah dia menjadi keturunan atau tidak, tetap aja dianggap keturunan. Ternyata yang mempengaruhi, yang menjadi keputusan dianggap keturunan atau tidak itu adalah gender. Itu jelas kita lihat kenapa Dina tidak masuk ke dalam 12 suku Israel, karena dia perempuan. Dan dengan demikian bahwa teologis Israel itu menganut paham patriark. Oke, pegang dulu di sini ya. Patriark. Kemudian Matius 26. Matius 26. Ya, Matius 26. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahkan Yehuda, karena daripadamu Betlehem ya, yang diklaim sebagai tempat kelahiran Kanjeng Nabi Isa ya. Betlehem itu ya, akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ya. Jadi Yesus itu ditugaskan untuk menggembalakan umatnya Allah yang disebut adalah Israel. Jadi Yesus itu for Israel sebagai umat Allah. Ya, pahami di sini ya. Yesus itu ditugaskan untuk menggembalakan umatku ya. Ada dua yang perlu di sini. Pertama, bahwa Yesus itu spesialis for Israel ya. Yang kedua, bahwa Israel itu sampai dikatakan dalam diksinya itu umatku. Begitu diagungkan, begitu dilebihkan dari bangsa-bangsa yang lain, dan itu juga tercatat dalam Al-Qur'an yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Ada dua yang perlu kita dapatkan di sini. Jadi Allah mengatakan umatku, kunya itu ke YHWH ya. Israel itu diakui sebagai umatku. Ya. Dan kita tahu Yesus itu ya ditugaskan untuk menggembalakan umatku ini. Israel ini. Israel berapa? 12. Dari sini mulai otakmu terbuka nanti. Ya. Terbuka nanti otakmu dikit-dikit ini, ya. Oke, sekarang makanya kalau kita lihat di mana Bibelnya Bapak nih. Ketika bangsa Majusi itu datang ya, dia mengatakan raja orang Israel, bukan orang-orang lain. Gitu loh ya. Nah, di sini tapi kan sudah aku jelaskan stereotip ya. Ini di Matius 2, Matius 2 ini ya. Matius 2. Gak apa-apa nih sekilas. Matius 2 ya, aku bacakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majusi dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi sudah diikat, Yesus itu raja orang Yahudi, bukan orang lain. Yahudi itu siapa? Dia stereotip ya Israel ini.
Itu loh. Jadi kalau kita memahami jalinan cerita dalam Alkitab itu enak. Kita taruh sana, Leh. Kita bisa taruh sana. Bisa memposisikan secara jelas bahwa orang Majusi mengatakan raja orang Yahudi yang notabene itu Israel. Dan sudah dikunci, dia hanya 12 suku. Tidak bisa keluar dari tambah 1 lah 13. Bisa digamparin lu sama orang Israel. Ya. Makanya aku bilang, sayang aku tidak begitu siap untuk membagikan kepada kalian bagaimana diskusiku dengan pewer kita yang ada di Amerika sana, ya. Yang kebetulan dia dinikah oleh orang Yahudi, ya. Yahudi itu rasa keegoannya itu tinggi dan kita bisa maklumi memang sejarahnya demikian. Jangan kamu kira Yahudi Israel di Amerika sana terus dia mau disamakan dengan orang-orang Amerika. Nggak mau, egonya itu tinggi. Tapi bagi kita yang sudah memahami ceritanya kenapa begitu, itu kita bisa ya maklum lah. Karena Allah memang melebihkan dia dari bangsa-bangsa lain. Maka egonya tinggi. Gitu loh. Ya, egonya tinggi banget. Kita bisa memahami. Bahkan setelah pembuangan di Babel itu siapa itu? Esra membuat sebuah keputusan dan itu ya politis banget tapi ya bagus-bagus saja. Orang Israel hanya boleh menikah dengan orang Israel supaya apa? Ras ini terjaga, tidak tercampur. Murni F1 Israel. Itu hebatnya egonya mereka tingginya sampai sebegitu. Tapi bagi kita yang telah mengetahui sejarahnya, kita bisa maklum ya. Sampai Allah bilang umatku Israel. Ya, gitu ya. Kalau di Petrus ya, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kekasih Allah. Coba. Tapi itu semua jika maka. Ingat, kemarin sudah kita bahas. Matius 26, sekarang Matius 15:24. Matius 15:24. Ini yang klaim ini Kanjeng Nabi Yesus loh, atau Kanjeng Nabi Isa loh ya. Jadi seharusnya kalau kalian mengakui sebagai pengikut Kanjeng Nabi Isa yang notabene itu disebut Kristen, ya omongannya mbok ya diikuti gitu loh. Kan aneh ketika seseorang mengaku sebagai Kristen yang itu notabene pengikut Kristus. Kan N itu artinya pengikut. Kristian itu berasal dari Krist dan N. Kristen menjadi dialek kita, artinya pengikut. Seperti katakanlah beti ya, nanti pengikutku itu misalnya ditambahin beti tambah an, betian. Itu artinya pengikut Gus Beti. Jadi an itu artinya pengikut. Contohnya lagi gampang lagi Gus Dur ya. Teman-teman membentuk kelompok namanya Gus Durian. Gus Dur ditambahi an, artinya itu pengikut. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Arabian itu nisbah yah. Muhammad menjadi Muhammadiyah, itu pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya itu aku kemarin kan jelaskan bahwa Arabian itu ada ya nisbah, itu tidak bisa dipahami sebagai Aroban. Karena Muhammad itu beda dengan Muhammadiyah, gitu ya. Nah, kalau Kristen itu nisbahnya ke Kristus, notabene Kanjeng Nabi Isa. Lah Kanjeng Nabi Isa sendiri ngendikan itu bagaimana cara aku menghormati beliau, itu berucap gitu ya, bahasa Jawanya ngendikan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dia spesifik, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya dia berbicara hanya 12 suku ini loh. Yang lain-lain itu bukan tanggung jawab beliau, bukan urusan beliau. Ya. Dia hanya diutus ya. Jadi dia spesialisasi untuknya 12 domba Israel ini. Ya. Ya ini kalau nggak dipahami, ini ucapan beliau sendiri ya, keberagamannya kacau. Ya. Sekarang Matius, ini lompat-lompat ya, nggak urutan supaya aku lebih gampang menjelaskannya. Matius 10, ini 15 kita ke 10. 1. Apa katanya? Matius 10:1. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi ada 12 murid. Ini 12. Muridnya juga 12. Ini yang aku bilang sakralnya angka 12 bagi kehidupan bangsa
Israel ya. 12 murid. Dan ingat, 12 murid ini Yahudi semua loh ya. Dan ingat, Paulus nggak masuk hitungan. Jangan lupa. Paulus nanti itu kemudian ceritanya. Di sini Paulus enggak, maka nama dia nggak muncul di 12 murid ini. Dan Paulus itu tidak pernah ketemu Yesus. Sekarang kalian tinggal memilahkan apakah teologis yang dibangun Paulus itu murni seperti teologis yang dibangun Yesus. Itu nanti bisa untuk menentukan sebetulnya gue ini Kristen atau Paulin sih ya. Begitu. Karena nanti itu bisa kita lihat di bagaimana di hukum tentang Torah. Ya. Bagaimana tentang hukum Taurat itu diteguhkan atau digadaikan, dan itu sudah kita bahas di video yang lalu. Ya. Oke. 12 murid. Ini Israel semua, Yahudi semua ini ya. Matius 10, kemudian Matius 10:5 ya. Matius 10:5. Apa katanya? Matius 10:5. Jadi kan Yesus itu memanggil muridnya, dan muridnya itu dikasih pesan. Apa pesannya? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Alasan itu apa? Dilanjutkan ke Matius 10:5 ya. Baru Matius 10:6 ya. Tidak boleh menyimpang ya. Tidak boleh. Baru Matius 10:6, melainkan pergilah kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Jelas sekali, Israel. Ya. Kenapa? Sudah dikasih pesan ya, nggak boleh menyimpang dia. Tapi dipintakan kepada domba Israel. Karena Yesus sendiri ya di Matius 15:24 ini diutus ini ya. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 12 Israel ini. Jadi klop. Gitu loh. Ya, antara Matius 15:24 dan itu kelanjutannya Matius 10:6. Kenapa? Yesus setelah memanggil muridnya berpesan, kamu jangan pergi ke bangsa Samaria dan lainnya, jangan. Kemana aja? Ke domba-domba Israel aja. Karena apa? Karena Yesus sendiri pun diutus untuk 12 domba Israel. Jadi enak, rangkaiannya itu enak kalau kita paham tentang apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Nih, ya, dia terkunci di 12 domba Israel. Yang itu Bani Israel, yang itu keturunan Israel. Oke, Matius 10:6. Sekarang Matius 19:28 ya. Matius 19:28. Apa katanya? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, setelah eskatologi maksudnya, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi dia juga menghakimi 12 suku Israel. Dia tidak menjadi hakim bagi yang di luar Israel. Ini loh. Ya, dijawab sudah di Matius ini. Dia nanti akan menghakimi, siapa yang dihakimi? 12 suku Israel. Ini yang ngomong Yesus, terus kamu mau bantah gimana? Nggak tahu aku kerangka berpikir keberagamaannya itu gimana caranya. Pengikut Yesus tapi nggak taat sama Yesus. Yesus itu hanya menghakimi ke-12 suku Israel. Tidak yang lain. Karena sejak awal dia sudah diorder, gampangannya ngomong begitulah ya. Pilot projectnya, garapannya itu, tanggung jawabnya itu atas 12 Bani Israel. Bangsa-bangsa yang lain tidak. Ya. Bapak ambilin air putih. Bismillah. Yang hangat ya, setengah aja. Ini kopinya taruh kan? Jelas kan? Teksnya bilang begitu. Ya. Sekarang kita lihat lagi ya.
Di Wahyu. Wahyu itu kitab terakhir dari Perjanjian Baru ya. Kitab Wahyu. Wahyu kitab 21 nomor ayatnya 12. Apa katanya? Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12. Coba. Tetap disebut 12. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Tetap aja 12 suku Israel. Ini loh. Jadi jumlahnya tetap 12 dari mulai. Jadi mana deh kitab Injilnya Bapak ya. Itu jumlahnya nggak berubah loh ya, dari mulai Perjanjian Lama ya sampai nanti iya betul, Perjanjian Lama itu 12. Dari mulai Perjanjian Lama, ini Perjanjian Lama ini awal ini ya, Perjanjian Lama ini awalnya Kejadian ya, nanti sampai kita ketemu Yakob. Di sana mulai Bani Israel itu sudah ditentukan 12 ya. Sampai nanti penutup Perjanjian Lama di Perjanjian Baru di kitab Wahyu ini ya. Kitab Wahyu ini. Wahyu kepada Yohanes. Ini ya. Ini penutupnya kitab Wahyu, nampak le ya. Ini tetap aja jumlah sukunya 12. Enggak sampai penutup di sini itu 12. Jadi tetap 12, nggak tambah, nggak kurang. Bani Israel itu 12. Jumlahnya tetap 12, baninya tetap Israel. Bukan bani-bani yang lain, bukan bangsa-bangsa yang lain. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu di luar dari Bani Israel, bagaimana kerangka berpikirmu terhadap Yesus? Apakah dia akan menjadi hakim bagimu? Apakah dia ditugaskan untuk mengurusi kamu? Itu perenungan yang dalam loh ya. Aku ngajak kalian berpikir. Mana kacamatanya? Ya. Mana kacamata Bapak? Oke, di sini ya. Di kitab Wahyu itu tetap 12 suku Israel. Jadi pilot project ya, garapan yang menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh Kanjeng Nabi Isa atau disebut Yesus itu dia eksklusif ya, mengarah kepada 12 suku Israel atau Bani Israel yang merupakan keturunan-keturunan dari Kanjeng Nabi Yakob, kemudian disebut Bani Israel. Tidak di luar itu. Ya. Tidak di luar itu. Ya. Oke, di sini jelas. Ya. Kemudian aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kenapa sih ya mereka selalu menolak dengan keras kalau Kanjeng Nabi Isa itu menikah? Coba. Seperti yang aku sudah jelaskan beberapa tahun lalu, mungkin lebih ya, bahwa Maria Magdalena itu adalah istri dari Kanjeng Nabi Isa. Dengan sebuah kerangka berpikir tidak mungkin seakrab itu terhadap laki-laki kalau bukan suaminya. Tidak boleh. Yahudi itu sangat ketat. Hukum pergaulan laki-laki wanita itu nggak semau-maunya, nggak sak geleme dewe iso ngelus-ngelus. Itu nggak boleh kalau bukan suaminya. Logika berpikir dasar itu aja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu mempunyai hubungan spesialis kepada Maria Magdalena adalah suami istri. Kalau bukan suami istri ya nggak oleh. Kamu tanya sama orang Yahudi sana, main ke Israel sana, boleh nggak ngelus-ngelus? Kalau itu tidak ada ikatan. Nggak boleh gitu loh. Tapi kan mereka selalu menentang ya kalau dikatakan bahwa Yesus itu berkeluarga, dia menikah. Kenapa? Coba. Kenapa? Aku sudah catat ya. Jadi keturunan ini membicarakan keturunan. 12 keturunan Yesus diutus untuk keturunan Bani Israel ya. Tidak boleh ke bangsa lain dan akhirnya ditutup menghakimi juga 12 suku Israel, bukan suku yang lain. Nanti itu untuk mengantisipasi itu bukan tidak ada cara, ada. Nanti mereka akan mengatakan bahwa kami ini Yahudi rohani. Ya wes, nek wis kena ngono ya wes. Enggak usah didiskusikan wes. Ya wes karepmu lah gitu.
Mereka akan mengatakan kami Yahudi rohani, kami Israel rohani gitu. Ya sudah, silakan saja gitu kan. Kita juga tidak bisa larang-larang. Cuman kembali rasionalitas kita bekerja. Apakah itu sesuai dengan yang dikatakan firman? Gitu aja. Ya. Jadi bukan tidak ada cara mereka untuk keluar dari ikatan 12 suku Israel itu. Jadi meskipun mereka SKS SD, sok kenal, sok akrab gitu ya, sok dekat gitu, orang Israel sendiri tidak mau. Orang Israel itu egonya tinggi gitu loh. Tinggi banget egonya orang Israel, karena kita tahu sejarahnya seperti itu. Ya. Sejarahnya seperti itu. Nah, sekarang makanya teman-teman Islam ya, baca Al-Qur'an ya, baca Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun ya. Ayatnya itu 50 ya, baca ya. Ini sudah ya, sudah jelas ya. Nanti kalau kamu perlu kamu screenshot lah ya. Ini kita tadi diskusi karena kita akan di keturunan ini nanti diskusi beratnya. Siapa yang berani ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kerangka berpikirnya harus aku jelaskan dulu ya. Ini sudah ya. Ini berbicara keturunan ini, bukan anak. Ya, keturunan. Oke. Ini aku hapus. Jadi gini loh ya, untuk teman-temanku Islam yang masih ya sebagai pendapat ya tentu aku hargai walaupun kita berbeda. Tapi aku ingatkan lagi, kalau kamu masih percaya, mengimani bahwa nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi jelang kiamat, coba deh kamu perhatikan Quran surat Al-Mu'minun. Quran surat Al-Mu'minun, ini suratnya 23, nomor ayatnya 50 ya, 50. Nanti itu akan didukung oleh Al-Mu'minun 50 itu dengan surat 3 ya. Surat 3 ayatnya berapa tadi? Sebentar. Al-Mu'minun ya. Surat 3 nanti akan didukung dengan Quran surat Ali Imran surat ketiga, nomor ayatnya 46. Apa yang perlu aku jelaskan? Setiap manusia itu punya akhir kehidupan. Punya akhir kehidupan. Karena dia terikat dalam ruang dan waktu, maka kita bisa lihat di ruang dan waktu mana akhir kehidupannya. Gitu loh. Ya. Makanya teman-teman Islam, kalian itu terjebak oleh pemikiran ke akidah saudara kita yang Kristen. Jadi sekarang Nabi Isa di mana? Masih di sana mana? Nggak jelas. Di langit, ada orang hidup di langit? Orang Al-Quran bilang di bumi ini kamu hidup, di bumi ini kau mati, di bumi ini kamu dibangkitkan. Kok kamu bilang ada orang hidup di langit? Nanti turun lagi gitu. Enggak begitu sayangku. Karena kamu sudah terjerat oleh cerita-cerita yang ya seperti itu. Ya sebagai pendapat ya aku hormati, tapi aku tidak setuju dan aku sudah lama menolak keras. Karena apa? Akhir dari kehidupan Kanjeng Nabi Isa itu ada di sini loh dijelaskan. Di Quran surat Al-Mu'minun nanti akan didukung oleh surat Al-Imran 346. Jadi bukan di langit nanti turun lagi. Ya. Kita baca sekarang ya. Dan telah kami jadikan putra Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, maksudnya kekuasaan Allah, dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air yang bersih yang mengalir. Tuh. Dijelaskan begitu, Al-Quran jelas sekali menjelaskannya. Nah, sekarang tugas kita kira-kira itu di mana itu? Dan kita berbicara 2000 tahun yang lalu. Bisa nggak kita jelajah itu? Ini antropologis dan pakar-pakar geografis yang bekerja ini. Bagian artefak purbakala. Karena kita tidak berbicara hal kemarin sore, ini ribuan berapa abad pertama yang lalu. Sekarang sudah 22 abad. Pekerjaan sulit.
Tapi setidaknya Al-Quran sudah mengatakan, dan kami telah jadikan putra Maryam serta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi. Jadi melindunginya itu dengan ditempatkan di suatu tempat lokal, yaitu ya di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Maka di sanalah itu kehidupan itu bisa berlangsung sampai Kanjeng Nabi Isa yang akhirnya yang meninggal seperti bagaimana meninggalnya kita. Bukan nanti naik sekarang ini ada di langit mana, orang jelas. Ada nggak orang hidup di langit? Sekarang kita komparasi dengan surat 346 ya. 346 346. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Dia itu maksudnya ya tertuju kepada Kanjeng Nabi Isa, karena ini perikopnya kisah Al-Masih Isa putra Maryam. Ya, sekarang kita tarik ya, diksi dewasa itu dalam Arabiunnya itu kahlan. Kahlan itu kalau kita diskusikan terhadap orang-orang Arab sana yang mengerti ya. Jangan Arab yang bodoh, Arab yang bodoh yang nggak ngerti juga. Arab yang mengerti gitu ya. Kahlan itu orang yang berusia dewasa itu sekitar 50-an ke atas. Ya. Sekitar usianya antara lebih dikit kurang dikit 50-an lah. Ya, itu makanya disebut kahlan dan diterjemahkan menjadi dewasa. Jadi di sini akhir kehidupannya. Ya, bukan ada di langit nanti turun. Padahal Al-Qur'an bilang diangkat, itu cara memahami diangkatnya itu yang keliru. Enggak ada kata diturunkan. Bismillah. Nah, disinilah kehidupan itu dilakoni oleh Kanjeng Nabi Isa. Ya, Kanjeng Nabi Isa. Sekarang kita berbicara tentang diksi Allah, alif lam lam ha. Ya. Ini bagi kita proper name. Proper name. Bagi teman-teman Kristen, ini bukan proper name tapi seperti nama jenis ya, atau aku pakai kata gini ya, ini gini aja supaya gampang gini. Ini bagi kita ini nama eksistensi. Sedangkan bagi teman-teman Kristen ini nama posisi. Nah, inilah gampang. Ya. Makanya aku dengan gampang mengatakan aku ini kocok Gus Beti. Ya, ada yang bilang manggil Habib, terserah mau manggil apa aja ya. Banyak teman-teman manggil suka-suka ya gitu. Ya. Gus Beti punya anak namanya Graito. Nggak mungkin anaknya Gus Beti itu nggak mungkin. Ya. Maka kalau Allah punya anak, anaknya mesti bukan Allah. Kalau lo ya, bukan Allah punya anak. Kalau Allah punya anak, maka anaknya mesti bukan Allah, karena Allah itu nama eksistensi bagi kita. Dia nama agung seperti YHWH dalam Yahudi. Ya, YHWH dalam Yahudi itu nama agung, bukan nama jenis, bukan nama posisi. Ya, nama posisi. Kalau teman-teman Kristen, ya, dia menjadi nama posisi. Maka kalau anak Allah, ya mesti Allah. Gitu loh ya. Maka Yesus anak Allah, maka Yesus menjadi Allah. Karena sama aja begini, anak singa itu mesti melahirkan singa. Nggak mungkin anak singa itu kucing. Nggak mungkin anak singa itu kelinci. Gitu loh. Itu kerangka berpikir teman-teman Kristen itu seperti itu. Sementara kita tidak seperti itu. Karena Allah ini bagi kita proper name. Nama eksistensi, bukan nama posisi. Jelas ya? Aku ulangi sekali lagi ya. Bagi kita dalam perspektif Islam, Allah itu nama eksistensi, dia proper name.
Maka ketika Allah punya anak, jika ya ini aku hati-hati ya harus menjelaskan seandainya gitu loh ya, supaya bisa masuk ke ruang diskusi ya. Seandainya Allah punya anak, maka anak Allah itu bukan Allah. Karena Allah itu nama eksistensi. Anak Gus Beti itu mesti bukan Gus Beti, siapa Graito gitu loh. Jelas ya? Nah, lain dengan di sini. Allah itu sebagai posisi, maka anak Allah itu Allah. Ya. Anak manusia itu mesti manusia gitu loh ya. Anak harimau itu mesti harimau, nggak mungkin harimau anaknya kerbau, nggak mungkin manusia anaknya kucing gitu loh. Ya. Kerangka berpikirnya seperti itu. Ya. Kita tidak dalam rangka mencari penyelesaian masalah dua ini, tidak. Aku hanya kasih tahu kerangka berpikirnya seperti itu. Ya. Anak Allah itu mesti Allah. Ya. Oke. Islam menghapus kekristenan. Kenapa teman-teman Kristen itu selalu menolak, selalu membantah, selalu berupaya untuk mengkanter, dan itu tentunya hak mereka yang harus kita hormati ya. Kalau Yesus itu menikah, ya, karena nanti berhubungannya dengan keturunan ini loh. Kalau Yesus menikah, Yesus punya anak laki-laki dan perempuan, anaknya menjadi keturunan. Kalau anak Allah, kan Yesus kan anak Allah, dipahami sebagai anak Allah, dan Allah itu posisi, maka Yesus Allah. Kalau Yesus Allah, Yesus punya anak lagi menjadi Allah. Lah kalau keturunan Yesus ada di mana? Menjadi Allah itu ada di mana-mana. Itu loh, ya. Jadinya begitu nanti. Keturunan itu nanti ada di mana-mana. Makanya harus dipotong kompas. Yesus tidak menikah. Karena kalau Yesus menikah, nanti Yesus punya keturunan dan punya anak. Lah kalau keturunan anak Allah, kan kerangka berpikirnya sudah dipatok, anak Allah mesti Allah, ya Yesus Allah. Anaknya keturunan Yesus yang menjadi Allah lagi. Waduh, Tritunggal menjadi gugur karena Allah menjadi banyak dan menjadi di mana-mana. Gitu loh ya. Oke, ini sebagai pengantar ya. Nanti bisa kita lihat. Ya. Bisa kita lihat kita kembali ke sejarah karena di luar sejarah itu tidak tertulis bagaimana cerita tentang anak dan keturunan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu menikah. Paham ya? Kanjeng Nabi itu menikah dan kita juga mengatakan ya memang menikah. Bahkan salah satu sunahnya itu menikah. Ya, bahkan kita tidak boleh kalau tidak menikah, dianjurkan suruh menikah, bahwa itu bagian dari sunahmu. Kanjeng Nabi menikah. Dan tidak ada masalah Kanjeng Nabi itu nanti punya anak atau punya keturunan, kita lihat nanti. Ya. Enggak masalah karena Kanjeng Nabi itu tetap manusia, makhluk. Ya. Beda di sini. Yesus itu diposisikan sebagai Allah. Kalau dia menikah, nanti ada keturunan Allah, Allah menjadi kemana-mana. Itu loh. Ya, menjadi tersebar. Oke. Ini sudah aku jelaskan sebagai kerangka dasarnya, artinya patriark itu tetap dipegang. Garis keturunan itu di mana laki-laki sebagai penentu tetap dipegang ya. Tinggal besok di seri ini tapi nggak apa-apa, tetap dalam playlist kan deh. Ini seri ke-1. Takutnya nanti kalian bingung dengan yang kemarin. Ini ada seri 1 lagi ya. Jadi besok di seri kedua kita mulai berbicara tentang sejarah. Kalian juga harus baca sejarah nanti untuk membekalinya. Bagaimana sejarah keluarga Kanjeng Nabi yang dibaca, yang biasa disebut bait ya. Ahlul bait itu yang besok pagi insya Allah bisa kita diskusikan. Ya. Jadi besok kalau aku menjelaskan kalian langsung nyambung ya. Tapi setidaknya saat ini sudah mendapatkan sebuah landasan berpikir ya, bahwa keturunan itu harus jelas. Ya, harus jelas. Dia diambil dari kerangka patriark, bukan matriark. Itu ya. Nah, dari sini kita tahu. Ya. Kalau kita sih tidak ada masalah Yesus menikah. Ya. Saudara-saudara kita Kristen bermasalah karena nanti menyangkut keturunan. Ya, Allah ada di mana-mana dan semakin banyak Allah. Di sana Allah, di situ Allah, di sana Allah, dan itu bisa dilihat. Ya. Oke. Ini dulu
Sampai ketemu besok insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.